Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rancangan praktikum unit 2 yaitu darah. Adapun materi pokok yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Terdiri dari dua bagian, yaitu plasma darah dan sel darah. Plasma darah adalah merupakan cairan transparan yang berwarna kekuning-kuningan. Volumenya kurang lebih 55%, sedangkan komponen seluler terdiri dari sel-sel darah yang volumenya kurang lebih 45%. Darah terdiri atas sel darah merah atau arteriosit, sel darah putih atau leukosit, keping-keping darah atau trombosit. Di dalam plasma darah 90% air, 7-8% protein yang larut, 1% elektrolit, dan 1-2% berbagai zat. Jaringan ini disebut dengan darah. Darah biasanya dapat dilihat dengan mata kepala. Biasanya secara langsung, misalnya seseorang yang tidak sengaja mengiris tangannya ketika memotong buah, dan darah yang keluar pada kulit biasanya berwarna merah segar, tetapi ada pula yang berwarna merah tua atau agak kemudaan. Hal ini tergantung pada kadar CO2. Apabila kandungan CO2 rendah atau kandungan O2 tinggi, maka darah berwarna merah muda. Akan tetapi, jika darah yang banyak mengandung CO2 seperti pada vena, maka darah berwarna merah tua. Sebagian besar vertebrata darahnya putih pada ambliopus dan leptocephalus. Sifat darahnya berbeda dan memiliki viskositas sekitar 5 kali lebih tinggi daripada air. Cara kerja: mencampurkan 1 gram Na oksalat ke dalam 20 cc NaCl 0,9%, lalu menambahkan 500 cc darah kambing atau darah sapi, mengaduk dan menggoyangkan secara berlahan kedua campuran tersebut. 2. Dari hasil pencampuran tersebut, mengambil 25 cc, kemudian melakukan pengusingan selama 1 jam. Dari hasil pengusingan ini, mengambil cairan bagian atas, super atau supernatan, dengan menggunakan pipet sehingga residu sel-sel darah di bagian bawahnya tidak terambil. Supernatan yang diperoleh disebut plasma oksalat. Ketiga, mengambil 10 cc plasma oksalat, memasukkan ke dalam gelas kimia, lalu menambahkan 5 cc aqueous dan memanaskan sampai mendidih. Dalam keadaan mendidih, tambahkan 1 tetes asam asetat. Biarkan dingin selama 1 menit. Sesudahnya saring dengan memasukkan 10 cc filtrat plasma oksalat ke dalam reaksi. Kedua, menambahkan 1 tetes aqueous dan ujinya dengan larutan dengan 10 tetes. Ketiga, memperhatikan dan mencatat perubahan warna yang terjadi pada filtrat plasma. Pertama, memasukkan 10 cc filtrat plasma oksalat ke dalam tabung reaksi. Kedua, menambahkan 10 tetes larutan benerin dengan menggunakan penjepit kayu, lalu panaskanlah. Ketiga, memperhatikan dan mencatat perubahan warna yang terjadi pada filtrat plasma oksalat ke dalam tabung reaksi. Dan keempat, pengujian unsur kolorida. Pertama, dalam menguji keberadaan unsur ACl, tuangkan 10 cc filtrat plasma oksalat ke dalam tabung reaksi. Kedua, menambahkan 10 tetes perak nitrat. Ketiga, mengamati perubahan filtrat plasma oksalat di dalam tabung reaksi. Keempat, memperhatikan warna dan keadaan filtratnya. Unsur natrium. Pertama, dalam pengujian unsur natrium dilakukan dengan cara
menurut 10 tetes HCl dan 10 tetes natrium oksalat kepada 10 cc filtrat plasma oksalat yang dituangkan ke dalam tabung reaksi. Kedua, mengamati setiap perubahan warna yang terjadi pada setiap